terpengaruh oleh zaman. Di saat sistem yang lain itu selalu berubah, gitu. Jadi obsolete, ya. Jadi mudah basi, mudah disconnect, irrelevant. Nah, justru Islam itu menembus batas. Nah, oleh itu di saat sekarang ini orang perlu pegangan baru, paradigma baru. Solusinya itu adalah Islam. Nah, Islam itu betul-betul universal. Nah, cuman kenapa orang tidak bisa memahami Islam? Karena tidak mengupgrade diri, tidak mampu menangkap Islam esensinya, yang ditangkap kulitnya. Sehingga perlu meningkatkan mutu. Nah, tidak serius, tidak sungguh-sungguh belajar Islam. Kalau belajar Islam akan ada solusi. Semua hidup nikmat. Terjadian apa? Karena Islam itu membawa suatu a great vision, visi besar. Visi besarnya itu yaitu mengenalkan dengan Tuhan yang pencipta, yang unlimited. Bagaimana dimensi limited dengan unlimited itu bisa digabungkan, itu menjadi sempurna, lahir dan batin. Contoh solusi untuk keadaan sekarang di Indonesia. Keadaan sekarang itu misalnya apa contoh yang konkret apa? Contohnya seorang itu sekarang itu dilanda oleh kecemasan, ketakutan. Takut ini masa depan, ketidakpastian, ya, uncertainty, ya, ketidakpastian, itu juga ambigu, tidak mudah berubah semuanya, ya, volatil, cepat berubah. Nah, di saat berubah, maka ada sesuatu yang tidak boleh berubah. Kalau kita bergantung kepada misalnya kepada manusia berubah, kita akan instabil. Tapi kalau kita bergantung kepada yang tidak berubah, yaitu Tuhan, maka menjadi stabil. Nah, oleh itu harus ada kombinasi antara akal dan petunjuk Allah wahyu, antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, dan mengerti hakikat tujuan hidup manusia itu apa. Tujuan itu bukan dunia itu alat itu hanya permainan. Nah, sekarang ini umat Islam seringkali lupa, gitu, sehingga mengabaikan alat itu penting, sehingga dia meninggalkan dunia, tidak mengembangkan ekonomi, tidak mengembangkan perdagangan, dianggap dia tidak agamis. Padahal tidak. Agama itu suatu Islam itu kehebatnya world view yang kamil, yang lengkap. Nah, tapi bagaimana cara memahami itu memerlukan satu namanya ijtihad, yaitu innovation. Tidak boleh diam. Makanya Rasulullah datang tuh untuk memperbaharui. Pada saat misalnya mereka punya pandangan hidup yang salah terhadap Tuhan, terhadap manusia, terhadap alam, maka Islam membawa suatu pembaharuan. Nah, pembaharuan itu, tapi mereka berat berubah. Kenapa? Ya karena mereka terkungkung oleh alam yang lama, gitu. Aba'ana. Walaupun nenek moyang mereka itu la ya'qilun wa la yahtadun, tidak menggunakan ilmu. Makanya dalam Islam itu harus tetap menyeimbangkan optimalisasi peran otak, akal, tapi at the same time juga memfungsikan optimalisasi peran hati, hidayah Allah. Ya, jadi tidak boleh kita itu alergi belajar. Kan ada orang itu hanya zikir saja, lupa fikir, gitu. Banyak orang itu ibadah saja, tapi dia tidak bekerja, tidak berjuang. Nah, itu pemahaman Islam yang sempit, yang tidak kamil. Nah, jadi intinya itu saya ingin kepada mereka, ayo kita itu berislam yang betul-betul total. Nah, itulah solusi. Sehingga apapun masalah yang terjadi, nggak ada ini. Dan saya buktikan, Pak, tenang, Pak. Nggak ada takut, nggak ada. Kalaupun takut itu sifatnya temporary, akan segera selesai. Tapi rasa cinta harus ada, tetap ada ya. Iya. Jadi itu. Cinta kepada Allah. Nah, makanya itu nanti dalam tingkat ainur rahmah, bagaimana memandang itu. Saya dulu kan suka marah, suka benci, suka suudzon, suka berprasangka. Nah, tapi setelah saya itu mencoba tiap hari baca Quran, karena saya ini kebetulan pernah belajar di Arab ya. Jadi saya itu bahasa Arab sudah tidak ada masalah, gitu ya. Jadi saya mengerti Al-Quran, saya merenung, ya Allah, Pak, nikmat. Tenang, ya Allah, ini namanya bagaimana kok mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, nanti kapan-kapan kita, ya, saya bisa, tapi limited discussion ya, diskusi itu, Pak, bagaimana cara mengenal Tuhan. Nah, jadi Masya Allah itu. Jadi betul-betul ya, karena ujian manusia itu dalam dalam agama itu adalah takut, Pak. Cemas, takut, sedih. Nah, itu. Makanya ada bagaimana kita itu menghilangkan itu konsep cemas, takut,
sedih. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka aisyas su'ada. Ya Allah, aku mohon hidup bahagia. Nah, apa alat yang membuat orang bahagia? Nah, itu seringkali keliru. Nah, itu dikira ini, padahal tidak Allah. Nah, itu ya, tapi harus tahu langkahnya. Nah, pada saat kita sudah connected Pak dengan Tuhan, Masya Allah, sakit enak, apalagi sehat. Banyak masalah nikmat, apalagi tidak ada masalah. Itu kedahsyatan mengenal Tuhan Mahafatullah. Sehingga kan apa, tumbuh cinta, gairah, semangat. Itu Islam di situ memberikan satu visi besar tentang world view, bagaimana memandang dunia. Intinya itu Pak. Terima kasih.